Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Adler Wolf Menantu Tidak Terduga. Bab 261 sampai dengan bab 270, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Bab 261. Apakah Tuan Muda berencana menggunakan pria tampan? Sudut mata Regio Franz berkedut, dan dia membuka mulutnya dengan sedikit malu. Tuan Muda Wolf, anjing itu Nano Franz. Jika tidak, apakah kamu akan memperlakukannya sia-sia? Peta itu diambil oleh Nona Keiko, dan Tuan Wolf bisa pergi saja ke Nona Keiko. Adler Wolf berhenti di pintu villa dan berkata, Patriark Franz, apakah menurutmu aku terlihat terbelakang mental? Melepaskan Nano Franz pergi. Haha, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Adler Wolf sangat bodoh? Adler Wolf meminta Joanna Hayes untuk menyelidiki Yamada Keiko sebelumnya. Yamada Keiko ini adalah bibrida dari Huaya dan Dongying. Alasan mengapa grup budaya Sansui didirikan di Huadu dikatakan tak terkatakan. Di sisi Keiko Yamada, Adler Wolf akan pergi ke sana cepat atau lambat. Tapi tentu saja Adler Wolf tidak akan membiarkan Nano Franz pergi sampai semuanya diklarifikasi. Ini, Regio Franz ingin mengatakan lebih banyak, tetapi Adler Wolf mengabaikan Regio Franz dan menghilang di gerbang villa. Melihat punggung Adler Wolf yang menghilang, pandangan suram melintas di mata Regio Franz. Pengawal di sebelahnya berkata dengan keras, Patriark, biarkan bajingan ini pergi seperti ini. Tuan Muda belum ditemukan, dan masih ada dendam terhadap Tuan Muda, jadi kamu tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Tuan kedua yang dikatakan oleh pengawal itu adalah saudara laki-laki Regio Franz. Awalnya, Regio Franz mengirim saudaranya ke Yuncheng untuk mengawal kotak itu kembali secara langsung, tetapi dalam perjalanan dia bertemu dengan Sekte Gucabrado Welu memimpin sebuah tim untuk merampok, dan saudara laki-laki Regio Franz dibunuh oleh orang-orang Cabrado Welu. Awalnya, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Adler Wolf. Tapi keluarga Franz menaruh masalah ini di Adler Wolf. Begitu, mimpi. Bahkan jika kamu melakukan yang terbaik untuk keluarga Franz, saya akan menggigitmu. Ayo pergi. Regio Franz menyapa pengawal itu dan berbalik untuk masuk ke mobil. Di dalam mobil, Regio Franz ragu-ragu sebentar, dan akhirnya menemukan nomor dan memutarnya. Tuan Xiumen, saya Regio Franz, ayah Nano Franz. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan cedera Tuan Xiumen. Regio Franz hormat di telepon. Kemarin, Gilbert Xiumen menculik Gerard Lyon dan Maria Celin, berniat mengancam Adler Wolf. Akibatnya, Adler Wolf menyatukan dua kekuatan misterius untuk melakukan serangan balik dan membunuh. Pihak Gilbert Xiumen dikatakan telah kehilangan kekuatan seni bela diri tingkat kelima. Berita ini, meskipun Adler Wolf dan Gilbert Xiumen diblokir, tapi di sini, di ibu kota provinsi, di kalangan atas, banyak orang tahu kebenarannya. Sebelumnya, Nano Franz dan Gilbert Xiumen berjalan relatif dekat, tetapi sekarang Gilbert Xiumen jatuh lagi di tangan Adler Wolf. Musuh dari musuh adalah teman, dan Regio Franz masih mengerti kebenarannya. Untuk mendapatkan Nano Franz kembali dari Adler Wolf, Regio Franz harus mencari bantuan asing yang kuat. Ternyata Patriark Franz, saya sedang mencari Patriark Franz. Mengapa Patriark Franz tidak datang ke rumah sakit? Mari kita bicara secara detail. Gilbert Xiumen tersenyum di ujung telepon, dan ada sedikit isyarat sukacita dalam kata-katanya. Oke, setelah Adler Wolf memasuki villa, dia pertama kali menggunakan energi gelapnya untuk memaksa alkohol keluar dari tubuhnya. Jangan minum saat mengemudi. Adler Wolf masih mematuhi aturan ini dengan ketat. Setelah berpikir selama beberapa detik, Adler Wolf memanggil Louis Spear. Louis Spear, seberapa banyak yang diketahui keluarga tentang Dongying? Louis Spear menghela nafas di ujung telepon yang lain. Tuan, Anda benar-benar menanyakan pertanyaan ini kepada saya. Tuan Muda Hugo terutama bertanggung jawab atas hal-hal di sana di Dongying, dan Tuan Muda Hugo sama sekali tidak berbagi banyak informasi dengan keluarga, dan kami hanya tahu sedikit tentang itu. Adler Wolf mengangguk diam-diam. Hugo Wolf, sepupu saya ini tampaknya memiliki banyak konspirasi. Saat itu, ketika dia dilarang oleh keluarga,
dia diam-diam mengirim seseorang untuk membunuh dan sekarang dia mengelola pihak Dongying ke dalam ember besi, karena takut itu akan menjadi batu sandungan terbesar dalam perjalanannya untuk mengendalikan keluarga di masa depan. Tuan Pir, maukah Anda menemani saya ke grup budaya Sansui nanti? Adler Wolf bertanya pada Tuan Pir di ujung telepon. Tuan Pir adalah kunci umum yang dikirim kakek ke barat daya untuk membantu Adler Wolf, dan dia memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang kekuatan besar dan kecil di barat daya. Begitu Adler Wolf membuka mulutnya, Louis Pir segera mengerti apa yang dimaksud Adler Wolf. Tuan, Anda baru saja datang ke Huadu, fondasi Anda tidak stabil, dan jika Anda membuat terlalu banyak musuh, apakah itu sedikit salah? Saya khawatir bukan tanpa alasan. Fondasi utama Adler Wolf harus di Yuncheng, dan larangan itu dicabut beberapa waktu lalu. Adler Wolf menaklukkan Buil Dohun, membunuh klan Half, merayu keluarga Gustav, berteman dengan sekte Gu, jiwa pengembara, ular liar, dan bergabung dengan Russo Kayal di Beijing. Langkah demi langkah Adler Wolf, Louis Pir masih menghargai dia. Yuncheng dianggap sebagai benteng pertama yang dioperasikan Adler Wolf sendirian, dan itu adalah titik tumpu yang digunakan Adler Wolf untuk menggerakkan bumi. Langkah pertama adalah langkah yang bagus. Namun, ketika Adler Wolf tiba di Huadu pada hari kedua, dia mulai menyerang grup Dongying Sansui, dan Louis Pir merasa sedikit gegabah. Adler Wolf menghela nafas tanpa daya. Tuan Pir, waktu tidak menunggu siapapun. Keiko Yamada memiliki apa yang saya butuhkan di tangannya. Jika saya tidak melakukannya sesegera mungkin, dan barang-barang itu jatuh ke tangan orang lain, saya akan hilang kesempatan. Louis Pir mungkin tahu apa yang dikatakan Adler Wolf. Petunjuk kunci makam leluhur Wolf sangat penting bagi Adler Wolf. Oke. Saya itu akan menemani Tuan Muda jalan-jalan. Tuan Pir mengikuti kakek Adler Wolf hampir sepanjang waktu hidupnya dan mengalami badai yang tak terhitung jumlahnya, tetapi melakukan banyak hal sekarang terasa semakin konservatif. Setengah jam kemudian, ketika Adler Wolf turun dari mobil di gerbang kelompok budaya Sansui, Louis Pir sudah berdiri di pinggir jalan menunggu. Tuan, di luar perusahaan, saya telah mengatur 2 tim pendukung tingkat A dan 3 tim pendukung tingkat B. Jika ada kecelakaan, Anda dapat menyelamatkan mereka sesegera mungkin. Mata Louis Pir menoleh ke samping jalan, dan mereka yang tampak parkir sembarangan melirik kendaraan. Di sana, itu adalah tim pendukung keluarga Wolf. Adler Wolf menatap Louis Pir dalam-dalam. Terima kasih. Louis Pir, jangan naik, tunggu saja aku di bawah. Hah? Louis Pir tercengang, matanya berkilat bingung. Tuan Pir mengira dia cukup tahu tentang Adler Wolf, bagaimanapun juga, Adler Wolf tumbuh di bawah kelopak matanya. Namun, pada saat ini, Louis Pir menemukan bahwa dia tidak dapat melihat Adler Wolf. Adler Wolf membiarkan dirinya membawa begitu banyak master ke grup budaya Sansui dengan meriah, tetapi dia tidak membiarkan dirinya ikut. Apa artinya ini? Adler Wolf melihat keraguan di mata Tuan Pir, dan tersenyum jahat. Jangan khawatir, Tuan Pir. Cara saya berbicara dengan Nona Keiko mungkin sedikit istimewa, beberapa metode mungkin tidak cocok untuk anak-anak. Tuan Pir, kamu mengerti. Adler Wolf mengedipkan mata pada Louis Pir, yang membuat Louis Pir semakin bingung. Tidak cocok untuk anak-anak. Bagaimana Anda akan berbicara dengan Nona Keiko Yamada? Mungkinkah Tuan Muda masih berencana menggunakan trik pria tampan itu? Berpikir bahwa itu baru kurang dari sebulan, sudah ada wanita cantik di sekitar Adler Wolf. Semakin pria gemuk itu berpikir, semakin besar kemungkinannya. Kalau begitu Tuan Muda, Anda harus berhati-hati. Yang terbaik adalah menyegel akupuntur titik Nona Keiko sebelum bergerak. Kalau tidak kamu akan terluka. Adler Wolf, yang sedang berjalan menuju pintu, tersandung ketika mendengar kata-kata Louis Pir. Tuan Pir pasti salah paham, tapi Adler Wolf tidak membantahnya. Hanya saja Adler Wolf tidak begitu lembut terhadap Sansui Culture Group. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 262 seseorang datang untuk menghancurkan tempat itu. Grup Sansui, tampaknya merupakan perusahaan riset budaya yang dijalankan oleh Keiko Yamada, terutama mempelajari beberapa barang antik dan koleksi Huaya. Namun nyatanya, tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Grup Sansui diam-diam membantu Dongying mengumpulkan berbagai intelijen dan mencuri rahasia. Dan tugas terpenting yang disembunyikan Yamada Keiko adalah mencari peta tersembunyi kunci makam leluhur keluarga Wolf. Makam leluhur keluarga Wolf berisi harta karun. Di dunia seni bela diri, kekuatan dan keluarga apapun ingin masuk Dongying secara alami tidak mau menyerah.
Langkah-langkah keamanan grup Sansui longgar di luar dan ketat di dalam. Di luar grup, umumnya sama dengan perusahaan biasa. Tapi mulai dari gerbang perusahaan, pengenalan sidik jari, pengenalan gambar, pemeriksaan keamanan, beberapa pos pemeriksaan, tidak ada orang asing yang diizinkan masuk dengan mudah. Ketika Adler Wolf berjalan ke pintu perusahaan, 8 penjaga keamanan mengulurkan tangan dan menghentikan Adler Wolf. "Maaf, Tuan, Anda sepertinya bukan karyawan perusahaan kami, Anda tidak bisa masuk tanpa janji." Adler Wolf melirik penjaga keamanan ini, orang biasa para penjaga di gerbang semuanya adalah master seni bela diri tingkat kedua dan ketiga. Tidak ada yang akan meremehkan perusahaan seperti itu. Meskipun Adler Wolf sekarang berhubungan dengan keluarga-keluarga ini, ada banyak master seni bela diri yang terpengaruh. Tetapi pada kenyataannya, di dunia biasa yang normal, master seni bela diri bukanlah kubis Cina, dan mereka masih sangat langka. "Apakah Anda membuat janji?" Mulut Adler Wolf sedikit berkedut. "Ini adalah janji saya." Adler Wolf mengepalkan tinjunya, dan penjaga keamanan di depannya tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Adler Wolf terpikat dan menyerang keamanan. Ledakan, penjaga keamanan di depannya terbang ke samping, menghancurkan meja besar di sebelahnya. Bang bang bang, tubuh Adler Wolf menyapu kerumunan seperti hantu, dan dalam 2 napas, penjaga keamanan dari 8 seni bela diri tingkat ketiga di pintu masuk semuanya jatuh ke tanah, dan tidak ada lagi kekuatan bertarung. Ketika Adler Wolf melewati gerbang keamanan masih memanggil polisi. Tentu saja, itu karena Adler Wolf telah membawa pedang kuno yang diberikan oleh keluarga Mirror. Ledakan, Adler Wolf tiba-tiba menendang sisinya dan menendang gerbang keamanan di pintu, menyebabkan asap membubung, sekarang jauh lebih tenang. Adler Wolf menyentuh hidungnya, tersenyum pada wanita di meja depan di lobi, dan melangkah pergi menuju lift. Wanita meja depan di lobi tercengang ketika dia melihat Adler Wolf yang begitu ganas. Dia ragu-ragu selama beberapa detik sebelum dia bisa bereaksi, dan buru-buru menelepon kantor presiden. "Nona Keiko, ini tidak baik, seseorang bergegas ke perusahaan, orang-orang kita semua telah dirobohkan." Pada saat ini, di lantai 18, di kantor presiden, Yamada Keiko memegang telepon di satu tangan, melihat monitor di komputer, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Saya mengerti." Beberapa menit yang lalu, Yamada Keiko menerima telepon dari Regio Friends, mengatakan bahwa Adler Wolf akan pergi ke perusahaan untuk membuat masalah. Karena itu, Yamada Keiko tidak terkejut dengan kedatangan Adler Wolf. "Lewati pesanan saya, blokir gerbang ruang bawah tanah. Blokir seluruh perusahaan, dan hentikan kegiatan. Tidak seorang pun, tanpa perintah saya, diizinkan masuk atau keluar." Orang lain mungkin tidak tahu seberapa kuat Adler Wolf, tetapi Keiko Yamada. Adler Wolf ini adalah badai berdarah yang menggerakkan Yuncheng. Keluarga Half, keluarga bawahan dari keluarga Friends, dihancurkan oleh Adler Wolf. Beberapa tindakan keluarga Friends semua karena kegagalan Adler Wolf, dan kotak itu juga jatuh ke tangan Adler Wolf. Menurut spekulasi Yamada Keiko, Adler Wolf sekarang memiliki setidaknya 2 kotak misterius di tangannya. Karena Adler Wolf ada di sini, Yamada Keiko secara alami ingin mencobanya. Dia ingin melihat seberapa kuat tuan muda dari keluarga nomor 1 dunia ini. Juga, silakan datang. Setelah serangkaian perintah, Yamada Keiko akhirnya sedikit rileks. Dalam seluruh grup Sansui, setidaknya ada 10 ahli dari seni bela diri tingkat keempat, dan 3 ahli dari seni bela diri tingkat kelima. Jika Adler Wolf lancang, Yamada Keiko tidak akan pernah mengampuninya. Faktanya, Adler Wolf sudah mulai lancang. Yamada Keiko berbaring di kursi, memandangi rok hitamnya, ragu-ragu sejenak, dan dengan sengaja membuka kancing kemejanya. Sambil menggertakkan giginya, Yamada Keiko melepas stoking di bawahnya. Setelah semuanya selesai, pintu baru saja terbuka. Adler Wolf muncul dengan acuh tak acuh di pintu, memandang Keiko Yamada dengan setengah tersenyum. "Nona Keiko, akhirnya kita bertemu." Adler Wolf meletakkan tangannya di atas meja, merendahkan menatap ke bawah Keiko Yamada. Yamada Keiko sengaja membuka kancingnya sekarang, dan tali hitam di bahunya menjulang, memperlihatkan kelembutan unik seorang wanita. Yamada Keiko memutar tubuhnya dan berkata dengan wajah centil, "Tuan Muda Wolf jauh lebih tampan daripada di foto. Sepertinya Tuan Muda Wolf sudah lama iri pada keluarga saya. Mengapa kita tidak membuat cerita yang bagus?" Yamada Keiko berdiri dari kursi, setengah dari pantatnya duduk di atas meja, kakinya yang panjang sedikit tertekuk, kemejanya sedikit terbuka ke samping, dan sosoknya yang cantik dan anggun tidak terhalang.
Louis Spear menduga bahwa Adler Wolf akan menggunakan trik kecantikan, tetapi dia tidak menyangka Yamada Keiko mengambil keuntungan dari trik kecantikan terlebih dahulu, ingin memiliki tubuh untuk berhubungan dengan Adler Wolf. Harus dikatakan bahwa Keiko Yamada adalah hibrida dari Huaya dan Dongying, dan jenis godaan dengan sedikit gaya eksotis memiliki godaan fatal bagi pria. Wanita yang luar biasa seperti itu mengambil inisiatif untuk muncul, dan Adler Wolf tidak punya alasan untuk menolak. Oke, Adler Wolf tersenyum menawan, mengulurkan tangannya untuk mengaitkan pinggang kecil Yamada Keiko, dan memeluk erat Yamada Keiko di lengannya. Terserah kamu. Adler Wolf mengaitkan tubuh Yamada Keiko, dan kemudian siap untuk pergi ke samping sofa. Apakah Adler Wolf benar-benar bermain nyata? Keiko Yamada jelas sedikit bingung, tubuhnya terpelintir, dan dia buru-buru melarikan diri dari pelukan Adler Wolf. Tuan Muda Wolf, jangan khawatir, ada cukup waktu, mengapa kita tidak membicarakannya dulu? Mata Yamada Keiko memancarkan warna yang aneh, seperti senyum rubah. Menurut kebiasaan Huaya, kalau mau untuk tidur dengan seorang wanita, Anda harus memberikan mahar terlebih dahulu. Benar saja, wanita ini tidak sederhana, menggunakan tubuhnya sebagai harga untuk mendapatkan sesuatu dari Adler Wolf. Saya tidak tahu mahar apa yang diinginkan Nona Keiko. Adler Wolf melipat tangannya dan menatap Keiko Yamada dengan senyum di wajahnya. Adler Wolf adalah master seni bela diri top, jadi dia secara alami bisa merasakan bahwa ada puluhan master berkumpul di koridor di luar pintu, dan bahkan ada 2 kekuatan seni bela diri tingkat kelima. Tapi Adler Wolf sama sekali tidak mempedulikannya. Bagi para master ini, kungfu Adler Wolf saat ini sudah cukup. Terlebih lagi, Adler Wolf masih memiliki kuali 10.000 gu, jimat yin yang. Jika kartu truf ini diaktifkan, bahkan jika ada ahli seni bela diri puncak lainnya, Adler Wolf masih bisa bertarung. Keiko Yamada meremas jari teratai di tangannya, hadiah pertunangannya adalah 2 kotak di tangan Tuan Wolf. Keiko Yamada memandang Adler Wolf dengan mata terbakar, selama Tuan Wolf menyerahkan 2 kotak itu, aku akan membiarkan Tuan Wolf hari ini. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 263 merobek wajah. Bukan rahasia lagi bahwa Adler Wolf sudah mendapatkan 2 kotak misteri. Yamada Keiko mengetahui hal ini, tetapi Adler Wolf tidak terkejut. Oh, apakah yang dimaksud Nona Keiko adalah kotak ini? Adler Wolf tersenyum sedikit, mengulurkan tangannya dan mengeluarkan 2 kotak yang diberikan masing-masing oleh keluarga Mark dan Jiwa Pengembara, dan meletakkannya di atas meja kantor. Di dalam kotak, aliran samar seni bela diri masih melayang, dan tubuh Adler Wolf perlahan menyerap aliran cahaya ini tanpa sadar. Melihat tindakan Adler Wolf, Yamada Keiko tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. 2 kotak, tetapi seluruh dunia seni bela diri merampok barang-barang dengan panik, nilai sebuah kotak setidaknya 50 miliar, dan itu masih tidak berharga. Dan Adler Wolf benar-benar mengeluarkannya seperti ini. Di pintu ruangan, pengawal Keiko Yamada melihat 2 kotak di atas meja, dan mata mereka bersinar. 2 master seni bela diri tingkat kelima yang berdiri di depan bernapas dengan cepat. Tubuh tanpa sadar mengambil langkah maju dan berencana untuk memulai. Yamada Keiko melirik dingin kedua lelaki tua di tingkat kelima seni bela diri di pintu, mengedipkan mata, dan menghentikan mereka berdua bergerak. Tuan Muda Wolf benar-benar bersedia. Yamada Keiko menahan kegembiraan di hatinya dan mengambil salah satu kotak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Setelah sedikit perasaan, dia yakin bahwa kedua kotak itu asli. Yamada Keiko telah beroperasi di Departemen Huaya selama hampir 10 tahun, tujuannya adalah untuk melacak keberadaan kunci makam leluhur keluarga Wolf, dan yang lainnya adalah untuk mengumpulkan kotak-kotak misterius itu. Tapi selain dari beberapa petunjuk, Keiko Yamada belum benar-benar membuat kemajuan sama sekali. Sekarang, 2 kotak ditempatkan di depan Yamada Keiko, dan Yamada Keiko secara alami bersemangat. Adler Wolf mengangkat bahu dengan acuh tak acuh, hehe. Apa yang harus ditanggung dengan 2 kotak untuk dapat berciuman dengan wanita cantik seperti Nona Keiko? Jangan buang waktu. Sekarang, sambil berbicara, Adler Wolf meregangkan bahunya, mengulurkan tangannya. Dia melingkarkan lengannya di pinggang Yamada Keiko, menendang pintu hingga tertutup, dan berencana untuk melemparkan Yamada Keiko ke sofa. Hati Yamada Keiko penuh dengan kegugupan. Tunggu sebentar. Tuan Muda Wolf, aku. Yamada Keiko ingin membantah, tetapi tiba-tiba dia menemukan bahwa dia tidak punya alasan. Baru saja, dengan jelas dikatakan oleh Keiko Yamada sendiri bahwa Adler Wolf memberinya mas kawin, dan dia bisa tidur dengannya. Tentu saja,
Keiko Yamada tahu bahwa ini hanya umpan yang dia lempar. Yamada Keiko telah menikah sejak dia masih kecil, dan objeknya adalah Koji Murano, keponakan dari keponakan Toyo General's Mansion. Dikatakan bahwa keturunan Toyama Murano, kepala rumah umum dinasti Ying Timur, semuanya sudah mati, jadi keponakan ini hampir ditentukan sebelumnya untuk menjadi pewaris Toyama Murano di masa depan. Bahkan jika Keiko Yamada ingin melakukan sesuatu dengan Adler Wolf, dia tidak akan berani. Yamada Keiko masih memiliki ikatan di tangan Murano Toyama. Ingin memahami ini, ekspresi Yamada Keiko berkedip sedikit tersisa, dan tubuhnya menghantam lengan Adler Wolf, belati muncul di tangannya, dan backhandnya berbalik ke arah Adler Wolf. Lakukan. Pada saat yang sama dengan aksinya, Yamada Keiko berteriak ke pintu. Sekarang 2 kotak di tubuh Adler Wolf telah diperoleh, dan tujuan Keiko Yamada telah selesai, maka tidak perlu membuat alasan. Ledakan. Master bela diri yang tidak bisa menunggu di pintu untuk waktu yang lama mendobrak pintu dengan pukulan. Di bawah kepemimpinan 2 pusat kekuatan seni bela diri di lantai 5, mereka menyerang dan membunuh Adler Wolf dari sudut 360 derajat. Mendesis. Di bawah pengaruh energi seni bela diri yang kuat, udara mengeluarkan serangkaian suara ledakan. Adler Wolf langsung berada di pusat dampak dari semua energi, dan kekuatan opresif yang kuat membuat gerakan Adler Wolf tampaknya sedikit tertunda. Nona Keiko, kamu tidak baik. Adler Wolf memutar tubuhnya dengan aneh, menghindari pukulan fatal belati di tangan Yamada Keiko. Ledakan. 2 kekuatan yang kuat bertabrakan di udara dan meledak, menciptakan lingkaran riak yang terlihat. Lengan lelaki tua berjubah yang menyentuh Adler Wolf dihancurkan oleh Qi Jin di tempat, dan setengah dari lengannya berubah menjadi bubuk. Tubuh itu terbang kembali seperti anjing mati. Dia memuntahkan darah dan jatuh ke lantai, tetapi tidak ada gerakan. Adler Wolf sendiri adalah kekuatan puncak seni bela diri. Baru-baru ini, streamer seni bela diri dalam 2 kotak terus dipelihara, dan kekuatannya telah lama mencapai keadaan yang menakutkan. Bagaimana mungkin master seni bela diri tingkat 5 biasa menjadi lawan Adler Wolf? Tuan Aoi. Di tempat kejadian, Yamada Keiko dan master seni bela diri di sekitarnya, melihat master seni bela diri tingkat 5, langsung dihancurkan oleh Adler Wolf dengan pukulan, semua berseru, dan mereka tercengang di tempat. Para master seni bela diri yang berencana untuk menyerang Adler Wolf di masa depan secara paksa mengambil kembali energi seni bela diri mereka di udara, dan tubuh mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah. Kekuatan menakutkan Tuan Aoi di tingkat 5 seni bela diri bukanlah lawan Adler Wolf, jadi para master biasa ini bergegas, bukankah itu ritme menjadi umpan meriam? Setelah Yamada Keiko berseru, dia segera mengambil 2 kotak di atas meja di tangannya, mundur 2 langkah, dan bersembunyi di balik sekelompok master seni bela diri. Di dalam ruangan, ada puluhan pria kuat dari seni bela diri tingkat keempat di bawah Yamada Keiko, dan masih ada 1 master seni bela diri tingkat kelima. Adegan membeku untuk sementara waktu. Adler Wolf bertepuk tangan dan melirik sekelompok master seni bela diri di sekitarnya sambil tersenyum. Kamu bukan lawanku, mari mengobrol dengan Nona Keiko secara pribadi. Sambil berbicara, Adler Wolf mengulurkan tangan dan meraih meja di ruangan itu. Kekuatan menelan yang kuat dalam jimat yin yang diaktifkan secara instan, dan dalam sekejap mata, meja kayu solid merah, di bawah kekuatan menelan yang kuat ini, segera berubah menjadi tumpukan debu dan menghilang bersama angin. Ini, trik sulap Adler Wolf membuat master seni bela diri tingkat kelima terakhir benar-benar bodoh. Sejak Adler Wolf berdiri di ruangan tadi, dia telah berusaha sekuat tenaga untuk mengawasi Adler Wolf. Tapi saat Adler Wolf menghancurkan meja kayu solid untuk dihancurkan, dia tidak merasakan fluktuasi energi seni bela diri sama sekali. Ini benar-benar tidak masuk akal, kecuali Adler Wolf telah menembus puncak tertinggi seni bela diri dan memasuki level berikutnya dalam legenda. Jika kamu tidak takut mati, kamu akan berakhir dengan meja ini. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Adler Wolf, yang baru saja tersenyum, memiliki ekspresi suram di matanya. Baru saja, Adler Wolf sangat marah ketika Yamada Keiko tiba-tiba memalingkan wajahnya. Saya datang ke Yamada Keiko hari ini. Adler Wolf awalnya berencana untuk berbicara baik dengan Yamada Keiko, tetapi serangan Yamada Keiko adalah langkah pembunuh. Jika dia ingin membunuh Adler Wolf tidak akan pernah menyerah begitu saja. Kekuatan kuat Adler Wolf benar-benar mengejutkan semua master seni bela diri yang hadir. Kilatan ketakutan melintas di mata semua orang, dan mata mereka beralih ke Keiko Yamada. Yamada Keiko menatap Adler Wolf dalam-dalam dan menghela nafas dalam hati,
kalian semua keluar. Dia masih meremehkan Adler Wolf. Adler Wolf mampu menghancurkan grup Half dan menyiksa Gilbert Seaman menjadi seekor anjing, bukan karena dukungan keluarga Wolf di belakang Adler Wolf, tetapi karena kekuatan Adler Wolf sendiri sudah cukup. Rombongan bawahan Yamada Keiko segera meninggalkan ruangan seolah-olah telah diberikan pengampunan, dan mereka pun dengan patuh membantu Yamada Keiko untuk menutup pintu. Setelah semua orang pergi, Adler Wolf berkata dengan dingin kepada Keiko Yamada, berbaring saja di sofa dengan patuh. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 264 bermain denganku. Kilatan kemarahan melintas di mata Yamada Keiko, dan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah. Adler Wolf, apa yang ingin kamu lakukan di siang bolong? Apakah kamu masih berani tidur denganku di sini? Adler Wolf tersenyum dengan dingin, kenapa kamu tidak berani? Kamu baru saja ingin membunuhku, sepertinya tidak terlalu banyak bagiku untuk tidur denganmu. Adler Wolf melirik belati dan kotak di tangan Keiko Yamada. Saat berikutnya, tanpa melihat bagaimana tubuh Adler Wolf bergerak, Yamada Keiko menemukan dengan aneh bahwa belati dan kotak di tangannya ada di tangan Adler Wolf. Energi gelap di tangan Adler Wolf melonjak, dan belati yang terbuat dari baja halus patah inci demi inci, berubah menjadi sepotong puing dan jatuh ke tanah. Adler Wolf mengembalikan kotak itu ke tubuhnya, dan sudut mulutnya berkedut, Nona Keiko, apakah Anda mengambil inisiatif? Atau apakah Anda ingin saya menggunakan kekuatan? Saya pikir saya harus menagih bunga terlebih dahulu. Itu ketakutan seperti melihat iblis, kamu. Adler Wolf, jangan main-main. Saya dari rumah jenderal, dan tunangan saya adalah keponakan dari rumah istana jenderal. Dia akan datang kepada saya hari ini. Kamu bergerak bersamaku, rumah jenderal tidak akan pernah menyerah. Pasti ada kekuatan di balik Yamada Keiko, Adler Wolf tahu ini tanpa menyelidikinya. Butuh begitu banyak energi dan sumber daya keuangan untuk mendirikan benteng seperti itu di Huaya. Di belakangnya hanya ada keluarga kerajaan Dongying, atau rumah sang jenderal. Apakah rumah jenderal di belakangnya? Maka hal-hal yang lebih baik diselesaikan. Selain itu, Dongying adalah situs yang dioperasikan oleh Hugo Wolf, dan Adler Wolf tidak keberatan membuat sedikit kebingungan bagi Dongying. Nona Keiko, ketika Anda membunuh saya barusan, apakah Anda pernah berpikir bahwa di belakang saya adalah keluarga Wolf, keluarga nomor 1 di bumi? Kekuatan keluarga Wolf menyebar ke seluruh dunia. Balas dendam klan tidak sesuatu yang bisa ditanggung oleh Keiko Yamada. Ekspresi rumit melintas di wajah Keiko Yamada, aku bahkan tidak berpikir untuk membunuhmu. Ini adalah kata-kata tulus Yamada Keiko. Tepat ketika dia mengayunkan belati ke dada Adler Wolf, Yamada Keiko benar-benar tidak berpikir untuk membunuh Adler Wolf, tetapi hanya ingin memaksa Adler Wolf keluar. Tapi bagaimana Adler Wolf bisa mempercayai kata-kata Yamada Keiko saat ini? Huff, aku masih berdebat. Adler Wolf mendengus dingin, tubuhnya berkedip cepat di tempat, dan tubuhnya bergegas ke sisi Yamada Keiko dalam sekejap mata, meraih pinggang kecil Yamada Keiko, dan dengan kasar mendorong Yamada Keiko dan melemparnya ke sofa. Yamada Keiko secara naluriah ingin melawan, tetapi Adler Wolf bergerak lebih cepat, menekan lututnya di punggung Yamada Keiko, menekan Yamada Keiko dengan kuat di sofa, lengannya berayun keras, memblokir seluruh tubuh Yamada Keiko beberapa kali tertekan di sofa, tidak bisa bergerak sama sekali. Kamu, Adler Wolf, lepaskan aku, kamu berani menyentuhku. Yamada Keiko masih berteriak keras, tetapi Adler Wolf mengabaikan Yamada Keiko, dan langsung menarik rok Yamada Keiko hingga terbuka. Pola cekungan di bawah rok Yamada Keiko membuat Adler Wolf tertegun sejenak, tetapi saat berikutnya, Adler Wolf tidak ragu-ragu, mengangkat tangannya dan menamparkan pantat Yamada Keiko. Terkunci, suara renyah terdengar di ruangan itu, dan wajah Yamada Keiko marah dan malu, tetapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Adler Wolf, bajingan, di mana tanganmu? Yamada Keiko menyimpan kepolosannya selama lebih dari 20 tahun. Tidak seseorang pernah menyentuh bagian pribadi dari tubuhnya. Adler Wolf, bajingan ini, sangat kasar. Adler Wolf menatap Keiko Yamada dan berkata, di mana itu? Pukul pantat Nona Keiko lagi. Hehe, apakah kamu ingin merasakannya lagi Nona Keiko? Pak garis bawah Pak. Adler Wolf mengangkat tangannya dan menamparkan pantat Yamada Keiko lagi. Karena kemarahan di hatinya, tamparan Adler Wolf sangat keras, dan Yamada Keiko merasakan pantatnya yang panas, dan air mata mengalir dari sudut matanya. Malu, sayang sekali, meskipun Keiko Yamada memiliki status yang rendah hati sejak dia masih kecil,
dia selalu dibesarkan sebagai wanita muda, dan tidak pernah dihina seperti ini. Adler Wolf, aku akan membunuhmu. Yamada Keiko berteriak hampir histeris. Adler Wolf mengabaikan Yamada Keiko, membalas tamparannya dengan wajah muram, dan mendekati Yamada Keiko. Matanya berjarak kurang dari 2 inci dari pipi Yamada Keiko. Nona Keiko, jangan lupa pelajaran hari ini, jangan bermain api. Aku bisa memukulmu, aku juga bisa membunuhmu. Saat suara itu jatuh, Adler Wolf bangkit dan melanjutkan, Nona Keiko mengambil sesuatu yang tidak boleh diambil, dan menyerahkan kunci kepada leluhur keluarga Wolf di tangan keluarga Friends. Jangan paksakan aku, kunci makam leluhur keluarga Wolf awalnya milik keluarga Wolf, jadi Adler Wolf pasti akan mendapatkannya. Keiko Yamada dicecar oleh Adler Wolf, dan berkata dengan marah, Adler Wolf, saya sama sekali tidak mengerti apa yang Anda katakan, peta apa? Saya menyarankan Anda untuk segera melepaskan saya, tunangan saya akan segera datang. Lihat aku, dia memiliki ninja terbaik di Dongying di sampingnya, hati-hati Anda tidak bisa makan dan berjalan-jalan. Adler Wolf tersenyum ringan, Nona Keiko, sepertinya Anda terlalu suka mengatakan yang sebenarnya. Pada saat yang sama, Adler Wolf mengulurkan tangan dan melepas sepatu hak tinggi merah di kaki Yamada Keiko, dan merobek sepotong kecil kain dari ujung rok Yamada Keiko. Yamada Keiko tiba-tiba merasakan perasaan tidak menyenangkan di hatinya. Kamu, apa yang kamu lakukan? Adler Wolf tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengulurkan tangan dan meraih pergelangan kaki Yamada Keiko, dengan lembut meraih strip kain, dan mulai melambat. Perlahan, jantung kaki Yamada Keiko terganggu. Hahaha, ini sangat gatal, itu membunuhku, hentikan, haha. Dengan metode yang begitu cerdik, titik tawa Yamada Keiko tiba-tiba bergetar, dan air mata keluar dari matanya. Nona Keiko ingat, peta keluarga Friends, saya akan terus membantu Nona Keiko untuk mengingatnya. Adler Wolf tersenyum menawan, dan terus mengganggu telapak kaki Yamada Keiko 2 kali. Yamada Keiko tertawa terbahak-bahak hingga seluruh tubuhnya hampir kaku. Haha, Adler Wolf, kau iblis. Aku hanya punya salinan peta kunci tersembunyi keluarga Friends di sini. Aslinya ada di tangan Regio Friends, haha. Tuan Muda Wolf, tolong, berhenti, aku benar-benar tidak berbohong. Haha, Yamada Keiko hampir tertawa gila, dan seluruh kantor dipenuhi dengan senyum iblis Yamada Keiko. Adler Wolf menekan punggung Yamada Keiko, dan memegang pergelangan kaki Yamada Keiko 90 derajat terbalik dengan satu tangan di tangannya. Postur ini sedikit mengingatkan. Melihat penampilan Keiko Yamada, Adler Wolf juga berpikir, apakah peta itu benar-benar tidak ada di tangan Keiko Yamada. Dan saat ini, di luar pintu, bawahan Yamada Keiko tidak pergi, dan tetap berada di luar ruangan. Mendengar tawa panik Yamada Keiko, Master Seni Bela Diri tingkat 5 lainnya yang memimpin menghela nafas dan berkata, Hei, Nona Keiko takut dia jatuh. Bagaimana kita harus menjelaskan kepada Tuan Muda Murano? Petik 2. Suara tuan tua itu baru saja jatuh, bawahan di sebelahnya tiba-tiba berseru, Tuan Tuhara, lihat. Tuan Murano ada di sini. Hah, orang tua bernama Tuan Tuhara berbalik dan melihat seorang pemuda dengan kemeja berjalan menuju sisi ini dengan benar. Tuan Murano, cepat dan selamatkan Nona Keiko. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 265 bunuh. Bisakah kamu berbicara, Pak Tua? Tampar mulutmu 30 kali. Orang yang datang adalah Tuan Muda Murano Koji dari rumah jenderal. Mendengar kata-kata Tuhara, wajah Murano Koji langsung berubah pucat, dan tampar dia dengan backhand. Di wajah Pak Tuhara, biarkan Pak Tuhara menamparkan dirinya sendiri. Meskipun Tuan Suchihara adalah orang yang kuat di seni bela diri tingkat kelima, di dunia biasa, itu sudah cukup untuk mendominasi keberadaan satu sisi. Tapi dia ditampar oleh Murano Koji, dan dia bahkan tidak berani, ya. Bawahan ini tahu itu salah. Terkunci, Tuhara tidak ragu-ragu, dan segera melambaikan tangannya dan mulai menamparkan dirinya sendiri. Semua orang di sekitarnya melihat ekspresi marah Murano Koji, dan mereka semua gemetar, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Di dalam ruangan, tawa centil Yamada Keiko masih terdengar dari dalam. Sepertinya, perasaan seperti itu sangat menyenangkan, seperti kebahagiaan. Wajah Murano Koji tenggelam, apa yang terjadi di dalam? Siapa yang ada di dalam? Dalam ketidakjelasan, Murano Koji sepertinya mendengar suara seorang pria berbicara. Dan seluruh orang Murano Koji tiba-tiba merasa tidak enak. Baru saja, Tuan Suchihara berkata untuk menyelamatkan Nona Keiko dengan cepat.
Mungkinkah Keiko Yamada ditiduri oleh pria lain? Siapa yang tidak tahu bahwa Keiko Yamada adalah tunangan Koji Murano di seluruh Dongying? Jika diketahui bahwa Keiko Yamada ditiduri oleh pria lain, di mana Koji Murano akan meletakkan wajahnya? Di mana wajah rumah jenderal? Tidak dapat menunggu pengawal ini di pintu untuk menjawab, Murano Koji berteriak marah, sampah. Boom! Saat berikutnya, Murano Koji menendang pintu dengan satu kaki, dan menghancurkan pintu dengan lurus, dan kepala kayu itu hancur berkeping-keping. Di dalam ruangan, situasi di sofa segera menjadi jelas. Keiko Yamada ditekan di sofa oleh Adler Wolf, roknya terbang, dan Adler Wolf meraih pergelangan kakinya, yang tampaknya dalam posisi yang sangat ambigu. Dengan postur seperti itu, siapapun yang mengubahnya akan berpikir negatif. Wanita yang melepaskan saya, wajah Murano pucat, dia berteriak ke arah Adler Wolf, tubuhnya berkelebat dengan cepat, dan dia siap untuk memukul Adler Wolf dengan pukulan. Tapi 4 pengawal di sekitar Murano Koji jelas merupakan master seni bela diri, setidaknya di atas tingkat 4 seni bela diri, dan masing-masing memiliki keterampilan uniknya sendiri. Saat dia melangkah ke ruangan, pengawal menemukan bahwa Adler Wolf tidak mudah. Melihat bahwa Murano Koji hendak bergegas keluar, seorang pengawal di sampingnya dengan cepat mengulurkan tangan untuk menghentikan Murano Koji. Tuan muda kedua, hati-hati. Biarkan aku datang. Pada saat yang sama ketika dia berbicara, pengawal tingkat 4 seni bela diri menendang pergelangan kakinya ke tanah, tubuhnya bergegas menuju Adler Wolf. Sosok itu masih di udara, dan 13 pisau terbang di tangan mereka dengan cepat menyerang dan membunuh Adler Wolf dari arah yang berbeda. Udara terkoyak oleh pisau terbang, membuat raungan tajam, dan sepertinya ada riak yang terlihat di udara. Adler Wolf tidak bisa membantu tetapi tertegun sejenak, apakah angin ini masih agak kering? Bagaimana pisau terbang bisa begitu kuat? Kekuatan ini bahkan bisa menyaingi panah Arya. Namun, di depan Adler Wolf, serangan itu masih tidak efektif. Adler Wolf mendengus dingin, dan mengulurkan tangannya untuk memblokir meja di depannya. Pada saat yang sama, dia memeluk Keiko Yamada dan langsung membawa Yamada Keiko di pundaknya. Tubuhnya berputar aneh di tempat dan menghindar ke samping. 13 pisau terbang Jonin diblokir oleh meja, tetapi tubuhnya sudah bergegas di depan Adler Wolf, dan dia meninju bagian depan Adler Wolf dengan pukulan. Sampah! Adler Wolf mendengus dingin di lubang hidungnya, mengayunkan tinjunya dengan ringan, pukulan yang diremehkan, dan bertabrakan dengan tinju Jonin. Ledakan! Udara meledak untuk sementara waktu, dan tubuh Jonin yang menyerang itu seperti perahu kecil di laut. Dalam sekejap mata, itu dibombardir dan terbang kembali terbalik. Darah menyembur keluar dari mulutnya, dan tubuhnya jatuh ke lantai seperti anjing mati. Murano Koji masih penuh amarah sekarang, tapi dia tercengang ketika melihat salah satu dari 4 pengawalnya begitu mudah dihancurkan dengan kurang dari satu gerakan. Baru pada saat inilah Koji Murano menyadari bahwa di luar pintu, tampaknya ada master seni bela diri tingkat kelima lainnya, Tuan Aoi, bersandar di dinding, yang hidup dan matinya tidak diketahui. Mungkinkah Tuan Aoi dipukuli oleh pemuda di depannya? Jika itu masalahnya, maka semuanya benar-benar sedikit rumit hari ini. Di sisi lain, Yamada Keiko melihat Murano Koji datang, meskipun dia sedikit rumit, dia diam-diam merasa lega. Murano Koji juga bukan orang yang baik, tapi setelah bertahun-tahun mengejar Yamada Keiko, setidaknya dia tidak menggunakan kekuatan untuk melawan Yamada Keiko, dan sepertinya dia memiliki kontrol yang lebih baik daripada Adler Wolf, sang iblis. Tapi sebelum Yamada Keiko bisa berbicara, Adler Wolf memanggulnya di pundaknya, dan kemudian anak buah Murano Koji dipukuli sampai jatuh. Adler Wolf, kau bajingan tak tahu malu, turunkan aku. Yamada Keiko digendong di bahu Adler Wolf, tidak hanya roknya terbang ke atas, tetapi juga kemejanya ke bawah. Namun, titik akupuntur Yamada Keiko dikendalikan oleh Adler Wolf. Meskipun Yamada Keiko ingin mengatur pakaiannya, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tubuh dengan enggan memutar 2 kali di bahu Adler Wolf. Adler Wolf sama sekali tidak terbiasa dengan Yamada Keiko, jadi dia mengangkat tangannya dan menamparkan pantat Yamada Keiko lagi. Tenang. Hati-hati, aku akan membengkak. Apakah kamu percaya, bajingan? Yamada Keiko, kau gila? Tidak percaya. Bagaimana mungkin Keiko Yamada tidak mempercayainya? Adler Wolf ini sama sekali tidak merasa kasihan. Murano Koji, apakah kamu masih laki-laki? Melihat tunanganmu begitu sembrono oleh pria lain, apakah kamu benar-benar acuh tak acuh? Yamada Keiko tidak bisa melawan sama sekali, dan hanya bisa berharap pada Murano Koji,
jadi dia berbicara untuk merangsang Murano Koji. Setelah Adler Wolf menamparkan Keiko Yamada, dia tiba-tiba merasakan ponselnya bergetar. Jadi, di hadapan begitu banyak master yang menatapnya, Adler Wolf tidak peduli sama sekali, tetapi mengeluarkan ponselnya dan melihat pesan teks di ponselnya. SMS tersebut dikirim oleh Tuan Pir. Tuan, mengenai rahasia di balik Nona Keiko, saya belum menyelidikinya terlalu jelas. Namun, saya tidak sengaja mendapat berita rahasia lagi. Tunangan Nona Keiko Yamada, Koji Murano, tampaknya didukung oleh Tuan Hugo Wolf. Ada pesan lain, putra Toyama Murano, kepala rumah jenderal, tampaknya meninggal dalam kecelakaan mobil. Tapi kenyataannya, dia meninggal dalam kecelakaan mobil, tapi Murano Koji dan Hugo Wolf yang bergabung dan menempatkan mereka di bawah tahanan rumah. Tujuannya adalah untuk membuat Murano Koji berkuasa. Jika Tuan Muda menginginkan dukungan dari Institut Dongying, dia dapat membunuh Murano Koji dan mendapatkan suara. Kata-kata Tuan Pir sangat sederhana, tetapi kepala Adler Wolf tidak bodoh, dan dia dapat melihat arti kata-kata Louis Pir sekilas. Namun, Adler Wolf sedikit terkejut bahwa tangan Hugo Wolf terentang begitu lama. Ada bahan hitam di belakang Murano Koji. Jika itu masalahnya, maka bunuh dan bunuh. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 266. Apakah Anda melakukan sihir? Adler Wolf tidak bergerak lebih jauh, tetapi Murano Koji tiba-tiba berteriak pada 3 pengawal di sekitarnya, bidik pria itu. Setelah suara itu jatuh, Murano Koji mengulurkan tangan dan mengeluarkan senjata dari tubuhnya. Di sampingnya, 3 penguasa sangin lainnya juga mengeluarkan, dan moncong hitam mengunci Adler Wolf dengan erat. Adler Wolf mampu merobohkan kekuatan seni bela diri tingkat kelima dengan 1 pukulan. Koji Murano tahu betul bahwa 4 master di sekitarnya juga bukan lawan Adler Wolf. Jadi kamu adalah Adler Wolf, tidak perlu berusaha keras untuk mendapatkannya. Setelah pistol di tangan Tuan Muda kedua Murano mengunci Adler Wolf, dia menghela nafas lega. Setidaknya, di dunia yang dikenal saat ini, tidak ada yang bisa melawan peluru, belum lagi ada 4 moncong senjata yang terkunci pada Adler Wolf di sisi Murano Koji. Setelah jeda, Murano Koji berkata, Adler Wolf, saya tidak takut untuk memberi tahu Anda. Sepupu Anda, Tuan Hugo Wolf, meminta saya untuk menyapa Anda atas namanya. Awalnya, saya ingin mengobrol dengan baik bersamamu, tapi sekarang sepertinya tidak perlu. Ayo, lakukan, bunuh dia. Mata Murano Koji memancarkan tatapan kejam, dan dia mengulurkan tangan dan bersiap untuk menarik pelatuknya. Kekuatan seni bela diri Adler Wolf benar-benar melebihi penilaian Murano Koji dan Hugo Wolf. Hugo Wolf meminta Murano Koji untuk datang ke Huadu, awalnya berniat untuk menguji dan mengevaluasi kekuatan Adler Wolf. Karena seluruh wilayah barat daya setara dengan garis langsung wilayah yang dijalankan oleh Adler Wolf dan Tuan Pir. Pada perjamuan terakhir, Hugo Wolf akhirnya mengirim beberapa orang untuk menguji Adler Wolf, tetapi orang-orang Gilbert Seaman merusak situasi. Sekarang, Murano Koji melihat bahwa master tingkat 5 seni bela diri dipukuli hingga rata, dan tidak perlu ada evaluasi sama sekali. Adler Wolf, tidak bisa tinggal. Bunuh di tempat. Ini adalah perintah Hugo Wolf. Adler Wolf yang sedang menggendong Yamada Keiko membalikkan badannya dengan tenang, kebetulan saja menghadang tubuh Yamada Keiko di depan, hanya menghadang arah senjata Murano Koji. Murano Koji, mau membunuhku? Takutnya kamu mau membunuh aku. Biarkan aku diam. Hal-hal kotor yang kau kolusi dengan Hugo Wolf, menculik putra pamanmu, memotong semua pilihannya, dan menjadikanmu satu-satunya pewaris. Ini cara yang baik. Kata-kata Adler Wolf membuat Koji Murano gemetar, dan kilatan kepanikan melintas di matanya. Adler Wolf, kamu, apa yang kamu bicarakan? Katakan, jangan meludah. Keiko, yang digendong oleh Adler Wolf di pundaknya juga berhenti memelintir. Adler Wolf, apa yang kamu katakan? Kamu mengatakan bahwa putra Jenderal Murano sendiri diculik oleh Murano Koji dan Hugo Wolf. Tapi bukankah mereka mati dalam kecelakaan mobil? Bukan Murano Koji, tapi putra Murano Toyama sendiri. Namun, 2 putra Murano Toyama meninggal dalam kecelakaan mobil, jadi dalam keputusasaan, Murano Toyama membiarkan Murano Koji menjadi tunangan Yamada Keiko. Awalnya, Yamada Keiko, anak ras campuran biasa, tidak memainkan peran penting. Terlebih lagi, Yamada Keiko hanyalah seorang penari huaya rendahan. Tapi tentang Yamada Keiko, ada rahasia besar lainnya. Hanya Toyama Murano yang mengetahui rahasia ini,
tetapi ayah Keiko Yamada memiliki latar belakang yang hebat. Oleh karena itu, Toyama Murano akan menggunakan banyak cara untuk mengendalikan Keiko Yamada, dan dia harus membiarkan murid langsung dari keluarga Murano menikahi Keiko Yamada. Mendengar kata-kata Yamada Keiko, Adler Wolf tersenyum dingin, kecelakaan mobil. Hehe, saya harus bertanya kepada Tuan Murano bagaimana cara menyembunyikan ini dari langit. Nona Keiko, jangan khawatir, saya akan menjelaskan alasannya kepada Anda secara detail nanti. Saat Adler Wolf berbicara, dia terus memperhatikan Koji Murano dengan waspada. Ketika Murano Koji mendengar kata-kata Adler Wolf, tubuhnya sedikit gemetar. Apa yang dikatakan Adler Wolf sepenuhnya benar dan tidak diketahui orang lain, tetapi Koji Murano mengetahuinya dengan sangat baik. Jika rahasia ini terbongkar, maka hukuman macam apa yang dihadapi Murano Koji adalah keluarga Markrano, dia tahu betul. Cepat, tembak. Murano Koji adalah yang pertama menembak Adler Wolf, sementara 3 orang lainnya ragu-ragu. Tuan muda kedua, tetapi Nona Keiko masih menghalangi bagian depan. Itu dibudidayakan secara pribadi oleh keluarga Markrano, dan mereka semua adalah master seni bela diri yang setia pada Murano Toyama. Ketika Murano Toyama menyerahkannya kepada Murano Koji, dia juga menyuruhnya untuk memperhatikan kehidupan Yamada Keiko. Namun, saat ini, hati Murano Koji diselimuti oleh ketakutan yang sangat besar, dan dia benar-benar dalam keadaan gila, bunuh bersama. Tembak, tembak, apakah Anda akan melanggar perintah tuan muda ini? Murano Koji telah memutuskan hatinya, tahu semua orang yang menyimpan rahasia ini akan mati. 2 putra Murano Toyama masih hidup, berita ini tidak boleh diekspos. Sebelum Koji Murano menarik pelatuknya, Adler Wolf sudah menduganya. Justru dengan memanfaatkan perbedaan waktu 1/10 detik antara Murano Koji dan 3 sangin di sekitarnya, Adler Wolf akhirnya memiliki kesempatan untuk melakukannya. Ledakan, peluru dari moncong Koji Murano padam, tetapi bayangan Adler Wolf yang tertinggal di tempat. Adler Wolf menendang meja di sekelilingnya dengan 1 kaki, menghalangi ketiga pengawal dan Koji Murano, tetapi dia dengan cepat mengelak di depan Koji Murano, mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Koji Murano. Energi kematian dalam jimat yin yang langsung dilepaskan, dan kekuatan menelan yang kuat membuat lengan Murano Koji menjadi asap hitam dalam sekejap mata, menghilang bersama angin. Kamu, apa kamu? Murano Koji menatap lengannya yang tiba-tiba menghilang, matanya hampir jatuh, dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi yang lebih menakutkan masih di belakang, lengan, bahu, dada. Dalam waktu kurang dari 1 detik, seluruh tubuh Murano Koji benar-benar ditelan oleh energi kematian di jimat yin yang Adler Wolf, dan menghilang dari udara, tidak meninggalkan apa-apa. Yamada Keiko berbaring di bahu Adler Wolf, dan dia tercengang menyaksikan proses yang sama sekali tidak ilmiah ini di depannya. Adler Wolf ini, apakah dia masih manusia? Proses ini lambat, tetapi tidak lambat sama sekali. Saat Koji Murano menghilang, ada ledakan-ledakan di ruangan itu. Meja yang telah ditendang Adler Wolf sebelumnya dibombardir berkeping-keping oleh 3 pengawal. Setelah pecahan meja menghilang, ketiga pengawal hendak menembak, namun tubuh mereka tiba-tiba terpaku di tempat. Di mana tuan muda kedua? Salah satu jubah, Junin, melirik ke sekeliling ruangan dengan curiga, tetapi tidak menemukan jejak Murano Koji. Kamu, Adler Wolf, dari mana kamu mendapatkan tuan muda kedua? Apakah kamu melakukan sihir untuk mengubah orang keluar dari udara tipis? Membuat yang hidup menghilang, melihat belum tentu percaya, tapi setidaknya tidak bisa melanggar hukum sains. Di luar pintu, ada patuhara dan puluhan master yang menjaga di luar, bahkan jika tuan muda Murano dibombardir, setidaknya akan ada gerakan. Sudut mulut Adler Wolf tersenyum sedikit, dan dia berjalan dengan tenang menuju ketiga pengawal itu. Meskipun masih ada master seni bela diri tingkat 5 di 3 ninja superior utama, mereka tanpa sadar mundur selangkah ketika mereka melihat Adler Wolf mendekat. Adler Wolf, apa yang ingin kamu lakukan? Sebaiknya kamu tidak bergerak, kalau tidak kami akan menembak. Adler Wolf melambaikan tangannya sedikit, kamu salah paham. Aku di sini untuk menunjukkan kepadamu bagaimana tuan mudamu menghilang. Kamu harus percaya padaku, dan buka matamu untuk melihat dengan jelas. Petik 2. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 267 Anda dalam masalah. Adler Wolf terlihat tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, dan terlihat sangat tulus. Jika Anda tidak mengenal orangnya, sama sekali tidak ada yang bisa menghubungkan Adler Wolf dengan yang mendominasi sekarang. Tetapi orang-orang yang baru saja bertemu dengan kehebatan Adler Wolf semuanya hancur di dalam.
Aku percaya kamu. Aku percaya kamu hantu. Yamada Keiko memutar bahu Adler Wolf, mencoba berbicara tetapi ragu-ragu untuk berbicara. Meskipun Yamada Keiko dibesarkan di keluarga Markrano, Yamada Keiko membenci semua orang di keluarga Markrano. Yamada Keiko ingin Murano Koji mati lebih dari sekali, dan dia ingin seluruh keluarga Markrano mati. Karena Adler Wolf ingin membunuh orang-orang Koji Murano, biarkan mereka memakan anjing. Ketiga pengawal di seberangnya melirik ke ruangan lagi, dan memang tidak menemukan jejak Murano Koji. Pengawal yang terkemuka maju selangkah dan menatap Adler Wolf dengan murung, "Nak, sebaiknya kamu segera menyerahkan tuan muda kedua, jangan memainkan trik apapun. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri." Dia mengedipkan mata pada dua sahabat di sampingnya, dan memberi isyarat agar kedua sahabat itu mengunci dua moncong lainnya dengan kuat pada Adler Wolf. Begitu Adler Wolf membuat gerakan gegabah, dia langsung menembak. Sudut mulut Adler Wolf berkedut, dan dia tidak memiliki fluktuasi energi seni bela diri. Dia dengan ringan meletakkan telapak tangannya di bahu pengawal dan berbisik di telinganya, "Begitulah cara tuan mudamu menghilang." Energi kematian dari Yin yang jimat cukup kuat untuk melahap segalanya. Tapi ada syaratnya, yaitu tubuh Adler Wolf harus bersentuhan dengan target. Penguasa Sangren ditelan oleh energi kematian, dan dia menghilang bahkan tanpa berteriak. Dua tuan Sangin yang tersisa, melihat cara ajaib Adler Wolf, segera terpana, dan lupa menembak sama sekali. Tindakan Adler Wolf seperti listrik, dan dia melakukan hal yang sama. Dua pengawal lainnya, dan satu yang telah tersingkir di tanah sebelumnya, semuanya berubah menjadi tumpukan bubuk di dalam ruangan. Murano Koji datang dengan 4 Master Ninja, awalnya berniat untuk menggantikan Hugo Wolf untuk menguji Adler Wolf, tapi dia langsung mengambil nyawanya sendiri di dalamnya, tanpa meninggalkan tulang. Di pintu ruangan, Tuan Suchihara, serta puluhan Master Seni Bela Diri di bawah Yamada Keiko, melihat situasi di depan mereka, semuanya membeku di tempat seperti patung, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Setelah melakukan semua ini, Adler Wolf meletakkan Keiko Yamada, mengulurkan tangan dan mengambil telepon terakhir di tangan pengawal. Ada pesan teks yang setengah diedit di atasnya, "Adler Wolf sangat berbahaya dan harus membunuh target, hati-hati." Dan nama catatan penerima adalah Hugo Wolf. Tangan Adler Wolf melonjak dengan energi, dan dia langsung menyentuh telepon menjadi bubuk, menoleh dan menatap Keiko Yamada dengan wajah jahat dan berkata, "Nona Keiko, saya membantu Anda menyelesaikan tunangan yang Anda benci ini, bukan? Terima kasih banyak-banyak." Pada saat ini, Keiko Yamada bereaksi, melihat kantor yang kosong, dan sekarang Keiko Yamada masih tidak percaya pada Koji Murano dan 4 pengal yang paling kuat, menghilang begitu saja. Sebagai seorang pemuda di abad ke-21, Yamada Keiko secara alami tidak percaya bahwa sihir benar-benar dapat mengubah orang yang hidup. Namun nyatanya, Murano Koji dan keempat pengawalnya di Sangnin memang menghilang. Jika bukan karena sihir, maka hanya ada satu kemungkinan. Adler Wolf membunuh Koji Murano dan keempat pengawalnya dengan cara di luar pemahaman semua orang. Setelah tertegun selama beberapa detik, Yamada Keiko mengerutkan kening dan menatap Adler Wolf dengan tatapan dendam, "Terima kasih." Adler Wolf, apakah kamu tahu bahwa kamu telah menyebabkan bencana besar? Membunuh Murano Koji, membunuh dari darah generasi terakhir keluarga Markrano. Keluarga Markrano tidak akan pernah menyerah, bahkan jika keluarga Wolf ada di belakang Anda, akan ada masalah. Sebenarnya, apa yang dikatakan Keiko Yamada bukan tanpa alasan. Keluarga Wolf adalah keluarga terkuat di bumi, dan energi keluarga menyebar ke seluruh dunia. Namun, keluarga Markrano telah menjalankan Dongying selama bertahun-tahun dan merupakan faksi kekuatan nyata yang sejajar dengan keluarga kerajaan Dongying. Jika keluarga Markrano menghabiskan seluruh Dongying, kekuatan sebuah negara untuk melawan keluarga Wolf, atau lebih tepatnya, kejar dan bunuh Adler Wolf sendirian. Kemudian, jika ada Hugo Wolf di keluarga Wolf untuk membantu, Adler Wolf takut kesempatan untuk bertahan hidup tidak ada sama sekali. Namun, Adler Wolf telah memperoleh informasi dari Louis Spear, dan putra Murano Toyama sendiri dipenjarakan bersama oleh Murano Koji dan Hugo Wolf, dan dia tidak mati. Maka selama rahasia ini ada di tangan Adler Wolf aman. Baru saja, di depan Keiko Yamada, Adler Wolf mungkin menyebutkan sesuatu kepada Koji Murano. Namun, Adler Wolf secara alami tidak akan memberitahu Keiko Yamada tentang detail spesifiknya. Rahasia ini terlalu penting, dan Adler Wolf hanya akan menceritakannya ketika dia memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Murano Toyama sendiri.
Nona Keiko, saya pikir jika keluarga Markrano tahu bahwa Koji Murano terbunuh di perusahaan Anda, saya khawatir Anda akan dimakamkan bersama saya. Wajah Adler Wolf tenang, tetapi satu kalimat membuat wajah Yamada Keiko pucat putih, dan kamu. Ada begitu banyak master seni bela diri yang tidak bisa melindungi keselamatan Tuan Muda Murano. Apakah kamu pikir keluarga Markrano akan mempertahankan hidupmu? Adler Wolf berbalik dan melirik kelusinan pengawal seni bela diri di pintu, tapi setiap kata tiba-tiba menyentuh hati semua orang. Keluarga Markrano telah mampu mengendalikan Dongying selama bertahun-tahun. Keluarga itu sendiri memiliki metode pelatihan yang ketat dan hierarki yang ketat. Bawahan kepada atasan, hanya kepatuhan dan perlindungan yang ketat. Sama seperti barusan, Tuan Tujuan adalah master seni bela diri tingkat kelima, dan di dunia biasa, dia pasti keberadaan sisi dominan. Tapi Murano Koji, seorang pria di tingkat ketiga seni bela diri, hanya mengatakan sepatah kata pun, dan Patuhara hanya bisa menamparkan dirinya sendiri dengan patuh. Sekarang setelah Murano Koji meninggal di sini, maka menurut karakter Murano Toyama, dia takut semua orang yang hadir akan dikuburkan bersama Murano Koji. Kata-kata Adler Wolf mengikat semua orang di kapal yang sama. Di luar koridor, para master seni bela diri itu mulai gelisah. Banyak orang ingin melarikan diri, tetapi meskipun dunia ini sangat besar, di mana mereka dapat melarikan diri. Tubuh Yamada Keiko bergoyang untuk beberapa saat, kamu tidak tahu malu. Sampai sekarang, Yamada Keiko masih merasa sedikit panas di pantatnya, kamu sudah tahu, kan? Begitu banyak orang, Adler Wolf melambaikan tangannya, jangan gugup. Izinkan saya mengajukan pertanyaan, apakah Anda melihat Koji Murano dan pengawalnya hari ini? Sedikit kecurigaan muncul di mata Keiko Yamada, dan pengawal di pintu tidak memahami. Tetapi orang-orang ini adalah elit. Butuh waktu kurang dari 3 detik untuk mendengar kata-kata Adler Wolf, dan beberapa dari mereka segera mengerti, itu benar. Kami belum melihat Tuan Murano sama sekali hari ini. Apakah menurut Anda begitu? Pak Murano sama sekali tidak datang ke perusahaan. Benar, itu saja, Pak Murano mungkin mengalami kecelakaan dalam perjalanan ke perusahaan, atau mungkin dia ditangkap oleh musuh. Master seni bela diri ini, beberapa orang bahkan menemukan alasan untuk berbohong. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 268 Batu Sandungan di depan keluarga Crows. Yamada Keiko juga orang yang pintar. Yang dimaksud Adler Wolf, Yamada Keiko langsung paham. Dalam kriminologi, ada istilah yang disebut Stockholm Syndrome. Artinya seseorang yang diculik menjadi tergantung pada penculiknya karena kekerasan yang berkepanjangan. Gejala psikologis ini disebut Stockholm Syndrome. Tidak ada keraguan bahwa Adler Wolf mengambil keuntungan dari ini. Dalam situasi saat ini, Adler Wolf membunuh Koji Murano, dan sebagai hasilnya, Keiko Yamada dan semua bawahannya akan dikuburkan bersamanya. Tetapi saat ini, Adler Wolf memberikan solusi, biarkan semua orang berbaring bersama, dan berikan cara untuk bertahan hidup. Secara alami, semua orang akan berbohong bersama Adler Wolf tanpa ragu-ragu, dan akan melakukan yang terbaik untuk membuat kebohongan ini dapat dipercaya. Yamada Keiko menatap Adler Wolf dalam-dalam, dan menghela nafas dalam hatinya, kirim perintahku untuk menghapus semua video pengawasan perusahaan hari ini. Selain itu, kendaraan Murano Koji tidak boleh meninggalkan jejak. Video lalu lintas di sepanjang jalan itu juga harus dihapus. Serangkaian perintah dikeluarkan, dan seseorang segera mulai mengeksekusinya. Semua orang mengerti bahwa tidak ada informasi tentang Koji Murano di perusahaan yang bisa ditinggalkan. Bahkan ketika Koji Murano sedang dalam perjalanan ke perusahaan, video itu harus dihapus. Hanya saja ketika semua orang sibuk dengan hal-hal ini. Tapi dia lupa masalah utama hari ini, Adler Wolf datang ke perusahaan untuk mengganggu Keiko Yamada, dan bahkan memukul Keiko Yamada. Semua masalah disebabkan oleh Adler Wolf. Tuan Tuhara berdiri di pintu kamar, ragu-ragu berkata kepada Yamada Keiko, Nona Keiko. Adler Wolf masih di sini, Yamada Keiko mungkin dalam bahaya kapan saja, itulah yang dikhawatirkan Tujuan. Yamada Keiko melambaikan tangannya, Tuan Tuhara, sibuklah. Yamada Keiko melirik Adler Wolf, dia tahu dalam hatinya bahwa menurut metode Adler Wolf, semua orang yang hadir mungkin bukan lawan Adler Wolf. Jika Adler Wolf ingin membunuh Keiko Yamada, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Semua orang pergi, dan hanya Yamada Keiko dan Adler Wolf yang tersisa di kantor. Yamada Keiko melirik Adler Wolf dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Sebaliknya,
dia dengan patuh berjalan ke sofa dan berbaring di sofa lagi. Ayo, Tuan Muda Wolf. Setelah dipukul oleh Adler Wolf barusan, Keiko Yamada merasa bahwa mentalitasnya juga telah berubah. Itu adalah mentalitas yang sangat rumit, seolah-olah Yamada Keiko menikmati perasaan dipukuli. Melihat penampilan Yamada Keiko yang tengkurap, Adler Wolf tercengang. Hah? Apa yang kamu lakukan? Memukul? Bukankah Tuan Muda Wolf akan melanjutkan? Adler Wolf terdiam beberapa saat. Nona Keiko, Anda dilecehkan? Adler Wolf terdiam, dan setelah Yamada Keiko berbalik, dia menatap Yamada Keiko dengan mata terbakar dan berkata, Nona Keiko, saya akan bertanya untuk terakhir kalinya, peta kunci tersembunyi keluarga Friends benar-benar tidak ada di tanganmu. Yamada Keiko duduk dari sofa dan menatap Adler Wolf dengan sedikit kebencian di matanya. Tuan Muda Wolf, semuanya seperti ini sekarang, apakah aku harus berbohong untukmu? Koji Murano dibunuh oleh Adler Wolf, meskipun semua bukti telah dihilangkan. Keluarga Markrano jauh di timur, dan tidak mungkin untuk menyelidiki sepenuhnya kebenaran masalah ini. Tapi keluarga Markrano pasti akan mencurigai Yamada Keiko. Untuk waktu yang lama, Yamada Keiko akan diselidiki dan diinterogasi, khawatir masalah akan berlanjut. Sudut mulut Adler Wolf berkedut, bagus. Nona Keiko, selain itu, saya menyarankan Anda satu hal, setengah dari darah Anda adalah Huaya. Saya harap Anda tidak terus melakukan hal-hal yang kasihan pada Huaya. Jika Anda berperilaku baik, aku akan berpikir ada cara untuk menyelamatkanmu dari keluarga Markrano. Yamada Keiko terkejut, jika orang lain mengatakan ini, Yamada Keiko mungkin tidak percaya, tetapi cara yang ditunjukkan Adler Wolf barusan, Yamada Keiko sangat percaya dia. Tetapi memikirkan pegangannya sendiri, Keiko Yamada menggelengkan kepalanya tanpa daya, tidak sesederhana itu. Adler Wolf, apa yang terjadi hari ini? Saya tidak akan meminta pertanggungjawaban lagi, kami telah diratakan, dan di masa depan, jauhkan air dari sumur. Meskipun Yamada Keiko sekarang mengetahui dengan jelas bahwa ada dua kotak misterius di tubuh Adler Wolf, ia juga dapat mendekripsi rahasia pada peta tersembunyi makam leluhur Wolf. Tapi Keiko Yamada tidak berani menyerang Adler Wolf, dia sama sekali bukan lawan. Tapi, Nona Keiko, saya pikir kita akan bertemu lagi. Adler Wolf berbalik dan berjalan menuju pintu. Nona Keiko, saya harap Anda tetap tenang selama berada di Huaya, saya akan berada di sana. Aku akan memperhatikanmu. Adapun masalahmu, suatu hari aku dalam suasana hati yang baik, dan mungkin aku akan membantumu menyelesaikan semuanya. Dilihat dari informasi Louis Spear, meskipun Yamada Keiko mengendalikan grup Sansui dan juga mencuri beberapa rahasia Huaya, tapi tidak ada ancaman nyata. Secara keseluruhan, Yamada Keiko adalah orang yang baik, setidaknya dengan hati nurani. Terlebih lagi, stasiun penjaga Dongying berada di bawah kendali Hugo Wolf. Ketika Adler Wolf ingin sepenuhnya mengendalikan keluarga Wolf di masa depan, dia pasti akan memiliki konflik langsung dengan Hugo Wolf. Kemudian pada saat itu, Yamada Keiko dan keluarga Murano pasti akan terlibat dalam pertempuran antara Adler Wolf dan Hugo Wolf lagi. Setelah meninggalkan grup Sansui, wajah Adler Wolf muram. Regio Friends, rubah tua, jelas menyembunyikan gambar di tangannya, tetapi membiarkan dirinya dan Yamada Keiko berhadapan langsung. Itu benar-benar tangan yang bagus untuk dimainkan. Nano Friends masih di tangan Adler Wolf, tetapi Adler Wolf ingin melihat trik apa yang ingin dimainkan Regio Friends ini. Tepat ketika Adler Wolf masuk ke mobilnya, Wendy Krause dan Nikita Moore mengirim pesan hampir bersamaan. Adler Wolf, kamu harus datang nanti, jangan biarkan merpati pergi. Adler Wolf melihat pada waktu itu, hanya setelah jam 4 sore, dan masih ada 1 jam sebelum jamuan keluarga Krause di malam hari. Tetapi mereka berdua sangat aktif. Tetapi memikirkannya, Nikita Moore secara terbuka mengumumkan bahwa Adler Wolf adalah pacarnya untuk saudara iparnya Wilson Krause. Perjamuan keluarga malam ini pasti akan dihukum oleh keluarga Krause. Dan Wendy Krause, jika Adler Wolf tidak mengambil tindakan, maka dia akan menikahi bajingan Guido Zulo itu. Nasib ibu dan anak itu secara tidak sadar terkait dengan Adler Wolf. Oke, aku akan segera ke sana. Adler Wolf menjawab Nikita Moore dan Wendy Krause dengan sebuah pesan, dan menyalakan mobil untuk menuju kompleks keluarga Krause. Adapun peta persembunyian kunci di tangan Regio Friends, Nano Friends masih di tangan Adler Wolf, dan Regio Friends mungkin tidak akan bisa membalikkan gelombang apapun. 20 menit kemudian, di pintu masuk kompleks keluarga Krause, Adler Wolf baru saja memarkir mobilnya dan hendak masuk.
Sosok yang dikenalnya juga keluar dari mobil dengan tergesa-gesa, bersiap untuk berjalan menuju kompleks. Melihat Adler Wolf, pemuda itu melompat dengan marah, "Sialan. Adler Wolf, kamu sangat baik. Beraninya kamu datang ke rumah keluarga Krauss saya. Surga punya jalan, kamu tidak pergi, neraka tidak mungkin. Kapten Liu, segera pergi dan kerahkan semua penjaga keluarga Krauss saya, hari ini saya akan membunuh." Sosok yang akrab ini tidak lain adalah Wilson Krauss yang bertemu di depan gedung Kyushu sebelumnya. Haha, baru saja menemukan penghalang jalan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 269 memasuki keluarga Krauss. Mulut Adler Wolf berkedut, "Kamu ingin membunuhku. Kamu sebaiknya mencobanya." Sosok Adler Wolf tidak berhenti, dia melangkah ke kompleks keluarga Krauss, dan beberapa pengawal di pintu melintas, mencoba menghentikan Adler Wolf bahkan tidak melihat pengawal ini sama sekali, dia dengan lembut menamparkan pengawal ini. Bang bang bang, ledakan, energi seni bela diri Adler Wolf melonjak hebat, Kapten Liu dan 7 atau 8 pengawal yang menghalangi pintu di sisinya tidak menghalangi Adler Wolf sama sekali, dan langsung dikipas oleh Adler Wolf. Sebagai keluarga kelas 1 di Huadu, keluarga Krauss adalah pengawal yang mereka dukung, sebenarnya kungfu mereka sendiri tidak lemah. Setidaknya mereka berada di atas ranah seni bela diri tingkat 2. Namun, master ini tidak cukup untuk melihat di depan Adler Wolf. Tim pengawal kedua yang dipanggil oleh Kapten Liu dihancurkan oleh Adler Wolf. Dan kemudian tim ketiga, tim keempat, Wilson Krauss sedang berdiri di halaman keluarga Krauss. Dia bersembunyi di belakang para pengawal ini. Ketika dia melihat para pengawal ini, mereka dipukuli sampai ke tanah seperti anjing mati. Wilson Krauss sangat gila sehingga dia membeku di tempat selama 3 detik sebelum bergegas menuju halaman dalam kompleks keluarga Krauss. "Kamu membunuh seseorang. Ayo seseorang." Wilson Krauss awalnya adalah master seni bela diri tingkat kedua, tetapi dia tidak berani memiliki keinginan untuk mengambil tindakan terhadap Adler Wolf. Bahkan ketika Wilson Krauss bergegas ke halaman dalam, dia jatuh di samping petak bunga karena dia berlari terlalu cepat. Adler Wolf berdiri di belakang, memperhatikan gerakan Wilson Krauss dengan ringan, sudut mulutnya melengkung, dia mengabaikan Wilson Krauss, dan membiarkan Wilson Krauss berlari menuju halaman dalam. Sepanjang jalan ke halaman dalam, puluhan pengawal keluarga Krauss jatuh di kedua sisi jalan di kompleks keluarga Krauss. Ketika Adler Wolf akhirnya memasuki gerbang halaman dalam, ada puluhan pengawal di sekitar, tetapi tidak ada yang berani melangkah maju. Pintu masuk ke halaman dalam keluarga Krauss adalah rumah halaman independen. Wilson Krauss berdiri keluar dari halaman rumah dengan wajah merah, diikuti oleh seorang pria parubaya dengan setelan tunik Cina. Kakak kedua, itu dia, yang merebut Nikita Mor dan pergi jauh-jauh ke rumah keluarga Krauss. Ini akan menjadi naik ke kepala rumah Krauss kita. Sial, sebelum Adler Wolf datang ke keluarga Krauss, Tuan Pir mengetahui semua informasi keluarga Krauss. Melihat pria parubaya ini, Adler Wolf segera mengenalinya. Ini adalah Jeremy Krauss, anak kedua dari generasi kedua keluarga Krauss. Artinya, saudara kedua suami Nikita Mor, kini juga memiliki posisi penting dalam keluarga Krauss. Jeremy Krauss melirik pengawal keluarga Krauss yang sedang berbaring di kompleks keluarga Krauss, dan matanya akhirnya terfokus pada Adler Wolf. "Kamu adalah Adler Wolf. Apa maksudmu? Datang untuk memprovokasi keluarga Krauss saya? Apakah kamu benar-benar pikir keluarga Krauss saya tidak punya siapa-siapa?" Jeremy Krauss tegak, jauh lebih tegak daripada penampilan merendahkan Wilson Krauss. Sudut mulut Adler Wolf berkedut, "Tuan kedua dari keluarga Krauss, jangan salah paham, saya datang ke keluarga Krauss hari ini untuk 2 hal. Yang pertama adalah untuk melihat pacar saya Nikita Mor, dan yang kedua, aku di sini untuk kepala keluarga Krauss untuk penyembuhan." Ketika sampai pada hal pertama, Wilson Krauss sangat marah, "Bajingan." Tapi melihat wajah saudara keduanya Jeremy Krauss, Wilson Krauss dengan paksa menahan wajahnya dan mengubah kalimat lain. Dia berkata, "Kamu datang ke orang tua untuk mengobati penyakit, apakah kamu bercanda? Dikatakan bahwa kamu adalah seorang kurir pengantar barang. Kamu dapat mengobati penyakit. Aku akan melewati selangkanganmu." Wajah Jeremy Krauss juga tenggelam. "Saudaraku, alasanmu sangat timpang. Uyang baru saja mengundang Dr. Jenius tua Katmon Waldron dari Rumah Sakit Rakyat Yuncheng untuk melihat lelaki tua itu. Apakah kamu masih lebih baik daripada lelaki tua Katmon Waldron?" Katmon Waldron. Adler Wolf tertegun selama 2 detik, dan sudut mulutnya tidak bisa menahan senyum.
Dunia ini benar-benar terlalu kecil. Ketika Katmon Waldron berada di Yuncheng, dia membuat keributan lebih dari sekali bahwa dia ingin memuja Adler Wolf sebagai gurunya. Adler Wolf tidak menyangka akan bertemu Katmon Waldron di sini. Sebelum Adler Wolf dapat berbicara, sebuah suara yang familiar terdengar dari halaman, "Siapa yang memanggil namaku? Bagaimana aku bisa mendengar seseorang yang aku kenal?" Katmon Waldron, Direktur Rumah Sakit Rakyat Yuncheng yang keluar. Jeremy Krause dan Wilson Krause dengan cepat dan hormat mengepalkan tinju mereka ke arah Katmon Waldron. Jeremy Krause berkata dengan sedikit malu, "Presiden Waldron, maafkan aku. Maaf mengganggumu, ada orang idiot di pintu yang mengatakan bahwa dia ada di sini untuk penyembuhan orang tua itu. Aku akan mengirimnya pergi." Sebelum Jeremy Krause menyelesaikan kalimatnya, Katmon Waldron mendorong Jeremy Krause ke samping, "Kamu bodoh." Setelah kata-kata itu jatuh, Katmon Waldron dengan cepat bergegas keluar dari halaman dan berjalan ke Adler Wolf. Di depannya, dia mengulurkan tangannya, "Tuan Wolf. Ini benar-benar takdir, kami benar-benar bertemu di sini. Ngomong-ngomong, Adler Wolf, terakhir kali saya mengatakan bahwa saya memintamu menjadi guruku, bagaimana pendapat Anda tentang hal itu?" Jeremy Krause dan Wilson Krause tercengang dan tidak bisa berkata-kata. "Hatiku benar-benar kacau. Bagaimana situasinya? Apa-apaan?" Dekan Katmon Waldron menyebut Adler Wolf sebagai Dr. Genius Wolf. "Apakah Anda ingin menyembah Adler Wolf sebagai tuan Anda? Apakah ini lelucon? Atau ada yang salah dengan telinga Anda?" Adler Wolf tersenyum pada Katmon Waldron, "Ini benar-benar kebetulan. Presiden Waldron, berhenti membuat masalah, jangan menyebutkan masalah itu, tetapi jika ada masalah medis, kita bisa mendiskusikannya." Katmon Waldron menghela nafas tak berdaya dan berkata, "Baiklah kalau begitu. Saudara Wolf ada di sini hari ini, bagus sekali, kaki orang tua keluarga Krause pasti akan segera sembuh." Adler Wolf mengangguk, "Aku juga diundang oleh pacarku." "Pacar? Siapa pacar saudara Wolf dari keluarga Krause?" Katmon Waldron tidak bisa membantu tetapi tertegun, "Bukankah Tuan Muda Wolf sudah punya istri?" "Kenapa?" Katmon Waldron tidak bisa mengerti. Adler Wolf ini terlalu menawan. Katmon Waldron masih bingung. Dari halaman, Nikita Moore mengenakan congsam merah, dengan sosok ramping dari halaman. Di sebelahnya adalah putri Nikita Moore, Wendy Krause, yang semuda ibu dan putrinya, berdiri bersama seperti saudara perempuan. Sudut mulut Adler Wolf berkedut, "Pacarku ada di sini." Katmon Waldron merasakan hatinya berkedut, apakah itu Nona Krause dari keluarga Krause? Adler Wolf menyentuh dahinya dan berkata, "Tidak. Keluarga Krause, Nona Moore." Pada saat yang sama, Adler Wolf melambai ke arah Nikita Moore. Nikita Moore buru-buru berjalan dengan sangat menarik, memegang lengan Adler Wolf dengan penuh kasih sayang dan berkata, "Sayang, kamu di sini. Kalau begitu, masuklah dan bantu orang tua itu untuk melihat-lihat." Situasi orang tua hari ini tampaknya tidak optimis. "Oke." Adler Wolf mengedipkan mata pada Katmon Waldron, memeluk Nikita Moore, dan berjalan cepat ke kamar. Meninggalkan Jeremy Krause dan Wilson Krause berdiri di sana, tercengang selama puluhan detik. "Kakak kedua, ada apa?" Wilson Krause bertanya pada Jeremy Krause dengan wajah bingung. Jeremy Krause berkata dengan marah, "Anda bertanya kepada saya, bagaimana saya tahu? Biarkan saya memberitahu Anda. Seberapa baik Anda bahkan tidak bisa menangani seorang wanita. Lihat, sekarang dia bersama orang luar. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan." Bab 270. Apakah Anda akhirnya di sini? Katmon Waldron juga linglung untuk sementara waktu, dan hatinya runtuh. Bukankah pacar Adler Wolf Nona Krause dari keluarga Krause? Apakah itu keluarga Krause Nikita Moore? Seorang wanita kuat terkenal di Provinsi Tianan, Nikita Moore yang mengaku tidak tertarik pada pria. Wanita kuat seperti itu benar-benar dijatuhkan oleh Adler Wolf. Setelah berantakan beberapa saat, Katmon Waldron dengan cepat mengikuti, "Tuan Muda Wolf, tunggu aku." Ketika melewati Jeremy Krause dan Wilson Krause, Katmon Waldron melirik mereka dengan ringan, "Jika kamu ingin menyelamatkan ayahmu, diam saja hari ini." Keterampilan medis Adler Wolf, Katmon Waldron telah melihat dengan matanya sendiri. Pada saat itu di Yuncheng, orang-orang sakit parah, tetapi mereka diselamatkan oleh Adler Wolf dengan beberapa jarum perak. Dan lelaki tua dari keluarga Mark Diplot, dan racun di tubuhnya juga dibersihkan oleh Adler Wolf. Katmon Waldron datang ke Huadu kali ini, sebenarnya untuk Adler Wolf. Terakhir kali Katmon Waldron terhubung,
Putri Aina dari keluarga kerajaan Italia telah merencanakan untuk diam-diam datang ke Huaya untuk mencari Adler Wolf untuk perawatan dalam 2 hari terakhir. Katmon Waldron tidak berharap bertemu Adler Wolf di sini secara tidak sengaja. Jeremy Krause dimarahi oleh kata-kata Katmon Waldron dan terdiam. Setelah saling memandang, Jeremy Krause menghela nafas tak berdaya. Ayo pergi, masuk dan lihatlah. Kita akan berbicara lebih sedikit nanti. Mata Jeremy Krause memancarkan pandangan suram, tetapi dia berkata dengan dingin di dalam hatinya, aku ingin melihat hari ini Adler Wolf apa artinya. Malam ini, keluarga Krause sangat hidup. Nikita Moore ingin Wendy Krause dan Guido Zulo bertunangan, tujuannya adalah untuk memenangkan keluarga Zulo sebagai cadangan untuk melawan pengecualian keluarga Krause terhadap Nikita Moore. Jeremy Krause mencibir, sebenarnya, bagaimana Nikita Moore tahu bahwa Jeremy Krause meminta Wilson Krause untuk mengejar Nikita Moore hanyalah kedok yang dangkal, tetapi sebenarnya, Jeremy Krause sudah menghubungi keluarga-keluarga Zulo dan berencana untuk menyingkirkan Nikita Moore dan sepenuhnya mendapatkan kembali kendali Nikita Moore dengan benar. Pada saat itu, semua rencana Nikita Moore akan mengorbankan istri dan tentara. Hanya saja sekarang Adler Wolf, Dewa Wabah, tiba-tiba datang, dan saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Memasuki halaman, Nikita Moore meraih pergelangan tangan Adler Wolf dan berkata dengan sedikit kesal, Tuan Muda Wolf, apa yang kamu lakukan? Kemari, panggil saja aku langsung dan aku akan menjemputmu. Begitu banyak penjaga telah dipukuli, apa yang terjadi? Adler Wolf mengangkat bahu acuh tak acuh, Nona Moore, hidup Anda di keluarga Krause akhir-akhir ini tidak terlalu baik. Tidak berlebihan untuk memberi mereka peringatan. Selain itu, begitu saya keluar dari mobil, saya bertemu Wilson Krause, orang itu mengambil inisiatif untuk memprovokasi saya hanya membela diri. Nikita Moore menghela nafas tanpa daya, lupakan. Saya akan menjelaskan ini kepada orang tua itu, dan saya akan memberikannya kepada orang tua itu nanti. Tidak apa-apa ke dokter, kaki lelaki tua itu mati rasa selama beberapa dekade, dan dia batuk darah hari ini. Saya khawatir waktunya hampir habis. Jangan terlibat. Petik 2. Nikita Moore telah mengendalikan keluarga Krause selama bertahun-tahun, dan pendukung terbesar di antara mereka, ini adalah orang tua. Bahkan jika putranya meninggal, lelaki tua dari keluarga Krause masih membiarkan menantu perempuannya mengendalikan keluarga Krause. Namun, baru-baru ini, ketika kesehatan Tuan Krause semakin memburuk, mentalitas lelaki tua itu sendiri juga berubah. Sebelum meninggal, lelaki tua itu masih ingin secara bertahap mentransfer kendali keluarga Krause ke darah keluarga Krause. Oleh karena itu, meskipun Tuan Krause tahu tentang gerakan kecil Wilson Krause dan Jeremy Krause, dia tidak menghentikan mereka, yang merupakan persetujuan rahasia. Adler Wolf berhenti sejenak dan melirik Nikita Moore dengan beberapa keraguan, mencampur. Hehe, Nona Moore, saya benar-benar datang untuk melihat orang tua itu. Katmon Waldron dapat membuktikan kekuatan saya. Sambil berbicara, Adler Wolf bertanya kepada Katmon Waldron, yang datang terburu-buru. Katmon Waldron mengangguk buru-buru, Nona Moore, aku tidak bercanda. Saya sangat ingin melihat Tuan Muda Wolf sebagai guru, tapi Tuan Muda Wolf selalu tidak setuju. Apakah tubuh lelaki tua itu bisa pulih atau tidak tergantung pada Tuan Muda Wolf? Nikita Moore mengerutkan kening dan menatap Adler Wolf dalam-dalam, merasa semakin ragu di dalam hatinya. Adler Wolf ini, Nikita Moore merasa semakin tidak bisa dimengerti. Tuan Muda Wolf, kamu. Adler Wolf tersenyum menawan, tidak menanggapi Nikita Moore, tetapi melangkah ke kamar Tuan Krause. Nama asli Tuan Krause adalah Gulo Krause. Tata letak kamar tidur sangat sederhana. Ada meja samping tempat tidur, sofa, dan peta Huaya digantung di dinding. Itu berantakan dengan kuas warna yang berbeda. Gulo Krause sedang berbaring di tempat tidur bersandar di bantal, dan beberapa perawat sedang merawatnya. Kalian bisa keluar. Setelah Katmon Waldron memasuki ruangan, dia mengirim perawat keluar, menoleh ke Gulo Krause dan berkata, Tuan Krause, kakimu selamat, haha. Ini untukmu, Dr. Genius Wolf, Saudara Adler Wolf. Adler Wolf memandang Gulo Krause dan sedikit mengangguk, Halo Tuan, saya mengejar Nona Nikita Moore sekarang. Adler Wolf melingkarkan lengannya di sekitar Nikita Moore, seolah menyatakan kedaulatannya. Gulo Krause berbaring di tempat tidur, menatap Adler Wolf dengan tajam, dan berkata dengan dingin, Adler Wolf. Haha, apakah kamu akhirnya menemukannya? Mata Gulo Krause sepertinya dipenuhi dengan kebencian yang mendalam,
jadi sudah begitu banyak tahun, dan kamu masih tidak ingin melepaskanku. Kata tiba-tiba Gulok Rose membuat Adler Wolf, Katmon Waldron, Nikita Moore dan yang lainnya semua bingung. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Mengapa lelaki tua itu memiliki kebencian yang begitu dalam? Adler Wolf menyentuh hidungnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Krause, apakah kita pernah saling kenal sebelumnya? Nikita Moore dan Katmon Waldron, serta Jeremy Krause, Wilson Krause dan yang lainnya yang datang di belakang, juga menajamkan telinga mereka, ingin untuk mendengar apa yang dikatakan orang tua itu. Gulok Krause mendengus dingin, aku tidak mengenalmu. Tapi aku bisa mencium aromamu. Setelah jeda, Gulok Krause melambai pada Nikita Moore, Katmon Waldron dan yang lainnya. Oke, ayo keluar dulu, Tuan Wolf dan aku akan bicara. Begitu kata-kata ini keluar, Jeremy Krause dan Wilson Krause melompat. Ayah, tidak. Siapapun yang memiliki kebijaksanaan dapat melihat bahwa tampaknya ada kebencian yang mendalam antara Gulok Krause dan Adler Wolf. Kaki Gulok Krause sudah cacat. Jika Adler Wolf dan Gulok Krause dibiarkan sendiri sekarang, akan terlalu mudah bagi Adler Wolf untuk membunuh Gulok Krause. Apakah Anda ingin membawa bencana bagi keluarga Krause? Gulok Krause memarahi Jeremy Krause dan Wilson Krause, dan melirik semua orang dengan tajam. Meskipun Nikita Moore dan Katmon Waldron ingin mengatakan sesuatu, pada akhirnya mereka dengan paksa menahan kata-kata itu. Ketika semua orang pergi, hanya Adler Wolf dan Gulok Krause yang tersisa di ruangan itu. Gulok Krause menutup matanya, saya tidak mengambil apapun pada waktu itu. Jika saya melihat sesuatu yang seharusnya tidak saya lihat, maka datanglah. Bunuhlah aku, jangan ganggu keluarga Krause. Tatapan Gulok Krause yang tegas membuat alis Adler Wolf berkerut. Namun, persepsi tajam Adler Wolf tiba-tiba menarik napas yang akrab, yang tampaknya merupakan roh jahat yang samar-samar. Roh jahat semacam ini agak akrab bagi Adler Wolf. Adler Wolf mencium bau napas seperti ini pada lelaki tua keluarga Mark. Setelah berada di sana, Rowling Kifu memiliki sedikit, Gilbert Siemen memiliki sedikit. Dan ciri umum dari mereka semua adalah, Adler Wolf melangkah maju dan meraih pergelangan tangan Gulok Krause, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan, kamu pernah kemimpi. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel, nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari setiap novel terbaru.